Iya juga Pak ya. Kalau misalnya bisa belajar di ruang sekitar kita itu lebih mudah. Iya. Nah, semalam Pak Umar Ahmad bilang gini, apa yang dibincangkan di payung ini belum tentu dibicarakan oleh sebuah birokrasi. Kadang nggak connect, kata dia. Makanya dia senang sekarang ketemu milenial ngobrol. Dia ini kemarin ketemu sama cucunya Hendro Priyono. Ya. Ini mau ketemu sama anaknya Erlangga Hartarto. Gak tahu lah, karena memang beliau lagi pengen menggali pikiran-pikiran elit-elit milenial itu. Itu tuh penting, kita tuh nggak bisa juga hanya belajar di kota ini gitu. Payung udah merasa paling bagus juga nggak boleh. Payung itu harus menciptakan kemungkinan lain gitu, yang ya eksperimen sosial, inovasi sosial apa yang mesti dikerjakan payungian, yang membuat payung itu tetap ada kebaruan gitu, sehingga dia bukan hanya tentang material gitu, tapi payungnya ada penciptaan value kayak tadi, konsep berpayungi itu konsep apa, sebagaimana seyogyanya, sebagaimana bertubaba. Berpayungi adalah merawat kebersamaan, kegotong royongan. Ya, bersama bergotong royong, berpayung. Berpayungi adalah sebuah nilai. Nilai. Jadi kalau dia tidak bersama, dia tidak bergotong royong, dia belum menjadi warga payungi. Belum berpayungi, Pak. Belum berpayungi. Keren kan? Iya juga ya. Terinspirasi tuh dari dia waktu ngomong kemarin. Artinya sebenarnya ya penggerak itu bisa diciptakan, kemudian memang dia lahir dari sebuah proses, Pak ya. Yang tentu proses itu akan mengarahkannya sebagai ya penggerak yang genuine, Pak ya. Yang kemudian tidak karbitan ujung-ujung jadi pemimpin karena punya uang banyak. Betul. Dan kayak Payung sebenarnya juga sudah melahirkan banyak penggerak, Pak ya. Banyak. Tinggal mungkin bagaimana, kalau menurut saya sih ya, bagaimana menjaga konsistensi penggerak itu sih. Karena memang kan orang-orang yang dipayungi juga, ya sekupnya tidak hanya cuma tinggal dipayungi, dia juga berkoneksi dengan orang-orang luar yang mungkin akan mempengaruhi input yang dia dapatkan. Ya sekarang kayak Sukron nih, kursi yang kita duduki ini buatannya Sukron. Sukron itu mahasiswaku yang memang sejak awal sebelum ada payung kita ajak ke sini. Kita nyewa rumah depan itu waktu itu. Tak masukin anak-anak di situ. Kemudian Sukron ini sebagai penggerak dia punya inovasi-inovasi dia. Dia ngerti kayu, hampir semua meja kursi dipayungin yang buat Sukron ya. Akhirnya dia mendirikan Simple Wood. Ya, Simple Wood. Itu value loh itu. Orang bisa punya nama seperti itu. Simple Wood itu sebagai brand, dia akan punya value ke depan. Sekarang dia sama istrinya nikah, istrinya menciptakan bakso receh itu. Dagang dipayungi omset bisa ya 1,5 juta, 1,6 juta. Ya pokoknya kalau untuk nyari duit bersih 700 dapatlah dipayungi pergelaran dia. Artinya dia dari 4 kali gelaran ya 28 sampai 3 jutaan dia dapat. Sekarang buka tiap malam dia di Jalan Hasanuddin. Bakso receh juga. Nyewa tempat 8 juta. Dia bikin bakso receh itu. Kalau siang dia tetap ngerjain Simple Wood. Istrinya yang di sana. Saya lihat, ih keren ya proses yang memang bagi saya ini, aduh. Penggerak itu selalu akan punya hal-hal yang dia akan kembangkan gitu. Makanya saya mau katakan penggerak itu harus jadi pemimpin. Tapi gerakannya akan menginspirasi banyak orang. Dari apa dia bisa begitu? Dari literasi. Karena dia punya literasi yang cukup. Dia dilahirkan dari komunitas pembelajar, maka dia punya inovasi-inovasi. Itu yang harus kita terus munculkan. Gitu. Wah, keren emang payung ini, Pak. Wah. Ya, saya rasa juga sebenarnya payung ini sudah layak sebagai gerakan yang harus dicontoh, Pak ya. Ya, contoh gini, ini kenapa inovasi payungi ini ya.
1 tahun yang lalu Payungi kedatangan 1,5 tahun mungkin yang lalu. Kita kedatangan namanya Mas Amin Sudarsono. Senior saya di Jogja. Terus dia tahu-tahu jam 7 udah di sini katanya. Tapi dia nginep di hotel. WA saya, aku sedang menikmati ciptaanmu. Jam 7 dia WA. Tapi baru tak buka jam 9. Jam 9 aku di Gedung Biru. Duh, kok nggak kabar-kabar Mas di sini, nggak tidur sini. Nggak kabar-kabar, maksudnya di sini kan ada penginapan juga gitu kan, tidur aja lah di sini. Tuh dia juga nggak tahu kan. Itu saya cerita tentang Payungi. Ternyata senior saya ini punya perusahaan digital herbal, digital marketing herbal. Alhamdulillah hari ini kita sudah ada 12 karyawan Di Payungi Pak ya. Dibantu oleh Mas Amin, Mas Akbar, senior saya itu. Kepentingannya untuk siapa sih? Kepentingannya ya untuk Payungi sendiri. Meskipun Payungi tidak bisa diinkludkan dengan digital marketing itu, karena beda. Anak itu kan kerja itu dari pagi jam 9 datang pulang jam 5 ya. Jam 9 datang jam 5 pulang, kecuali hari Minggu kan. Bagaimana mempromosikan jualan produk-produk dari teman-teman Tangerang Selatan di Pamulang untuk dijual melalui digital marketing. Dan bagi kami ya Payung itu entah apa lagi nih tahun depan, tahun 2024-5 ini apa hal-hal baru yang akan dikembangkan di sini. Tapi ada hal yang sangat penting, bagaimana penggerak itu harus muncul dan terus diperbaharui. Mereka-mereka yang sudah terdidik di Payungi berharap bisa punya inovasi sendiri di tingkat apa. Kalau mereka tinggal di sebuah tempat, mereka juga akan bekerja sama dengan orang-orang di sekitar dia. Ya harus jadi pemimpin. Namanya penggerak ya gerak aja. Kan simpel penggerak itu. Penggerak, gerak itu. Kalau dia nggak bergerak, dia bukan penggerak. Ada juga penggerak keluar dari tempurungnya ya Pak ya. Ya, nggak mungkin hanya cuma dipayungi. Nggak boleh hanya dipayung-payungin terus. Dia harus meregenerasi. Dari mulai Tommy angkatan awal, Tommy dia orang dulu. Sekarang Tommy udah jadi bos media kan di Lampung Timur, malah dia Labuan Maringga, mertuanya kaya raya juga tadi kan. Sekarang ya dia mobilnya baru sekarang. Jadi artinya dia tumbuh juga. Saya nggak nyangka kan. Akan sekuat itu, sehebat itu teman-teman yang berproses dari Payung ini. Apapun lah, apapun dia akan jadi apapun gitu. Tapi penggerak dia bergerak dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Atas apa yang sudah dia pelajari selama dia berada di komunitas. Kalau kuliah kan nggak seberapa berpengaruh dia, karena Tom itu hampir DO dulu kan. Baca karena saya kaprodi masih ingat ya kan, tak ambil alih ya kan. Sekarang malah dia dapat gelar dari Anur, mau S2 Anur kan. Kayaknya malah dulu S1-nya lebih duluan di Anur Pak ya, SPD dulu dia kayaknya. Ya, dia udah lulus SPD-nya di Anur ya. Karena dia kan orang Anur kan, dia membantu admin Anur kan, kampus Anur. Sekarang dia mau dapat gelar lagi MPD. Di Anur. Padahal kuliahnya tadinya ekonomi ya, ekonomi Islam kan, ekonomi syariah. Iya. Ngambil S2 juga di Yayan, di UIN, kayaknya nggak selesai juga. Nggak selesai. Ya kan? Berarti dia itu nggak cocok aslinya sekolah. Kecuali sekolahnya ambi aja. Sekolah di kampusnya dia sendiri gitu. Tapi kan ternyata juga itu nggak berpengaruh. Iya. Dengan kapasitas coding dia, kapasitas web developer dia, dengan kapasitas bagaimana dia memproduksi blog-blog untuk AdSense, itu kemampuan dia yang tidak ditemukan di ruang kelas itu. Itu karena dia temukan karena dia terus praktek di komunitas, di komputer itu tiap hari dia di ruang kamar dia itu. Nah emang saya mengedit video saya ini ada sekolahnya, aku belajar sama kamu. Ya dari pembiasaan itu sih. Nah tapi belum tentu hasilnya kita sama kan? Iya, benar. Kualitas gini, kita sama-sama ketemu video nih. Saya tuh jelas punya insting yang berbeda ketika memotong kata-kata yang penting, yang nggak penting saya bisa. Saya punya taste sendiri, saya punya rasa yang berbeda dengan apa yang kamu buat. Dan itu dipengaruhi oleh literasi, dari bacaan-bacaan, dari seni, dari
dari kosakata yang muncul di pikiran saya, dari quotes-quotes yang punya taji. Jadi dari video yang sudah saya dengarkan tuh saya ini nggak cocok, potong aja. Itu saya punya itu insting-insting seperti itu. Mas Dandi itu diajari pakai drone sama anak buah, sama timnya di apa namanya, Watchdog Documentary, itu hanya 3 hari apa. Habis itu dia langsung terjun 1 tahun di lapangan untuk bikin video pakai drone. Pertanyaannya, Mas Dandi belajar 3 hari, tapi dia test drive-nya menggunakan drone itu 1 tahun di lapangan. Ya jago Mas Dandi loh. Ya karena praktek di jam terbangnya lebih tinggi dia. Repetisinya lebih banyak dia, Pak. Iya, cerita waktu 2014 awal nggak salah itu dia diajari oleh teman-teman Watchdog untuk pakai drone, tapi langsung dipakai untuk ke lapangan. Langsung ambil drone di Kala Benua, film-film Samin versus Semen, gitu. Kebakaran di Kalimantan, asimetris. Jadi jangan menyepelekan sebuah proses di mana kita menekuni sesuatu yang nanti hasil dari apa yang kita tekuni ini ternyata bisa membawa bekal kita untuk naik kelas di level selanjutnya. Skill menulis, skill desain, skill editing video, skill berbicara, ya kan, belajar sastra, belajar musik, belajar gambar, belajar nyanyi, mungkin belajar kerajinan. Jangan disepelekan hal-hal yang membuat kita nanti ternyata kepakaran itu membawa kita pada capaian selanjutnya. Daripada seorang pemuda ceritanya skillnya nggak bisa ngapa-ngapain. Punya skill tapi nggak punya skill. Ya, punya skill nggak punya skill ya. Artinya ya sebenarnya seorang penggerak itu ya menekuni apa yang dia kerjakan, Pak ya. Terus menerus, kemudian. Iya. Dulu awal-awal saya kuliah 2006, kita pada pakai Corel. Aku kira Corel dulu. Corel Draw. Oh. Aku dulu bisa nge-Corel Draw. Desain gitu ya. Tapi kalah sama Rosadi Ahmad. Jadi aku manja, apa-apa minta Rosadi Ahmad. Tapi aku nulis. Padahal Rosadi Ahmad itu dulu ketua Kronika, lembaga pers mahasiswa. Aku nggak belajar dari Kronika. Aku memang banyak baca koran, banyak baca buku. Aku praktek, setiap sore pasti aku nulis 1 artikel. Setiap sore aku pasti nulis artikel. Tak kirim ke media ini. Setiap jam 5 pasti aku ngirim. Entah ke Radar Lampung, entah ke Lampung Pos, entah ke Solo Pos, entah ke Media Indonesia. Jadi dulu aku untuk bayar SPP itu, aku dari koran. Dari nulis itu, Pak ya? Nulis 4 kali aja bisa bayar untuk 1 semester. SPP cuma 600.000. Terbit di koran 200. Nulis di koran 150. 150. Kalau di Media Indonesia 250. Republika 500. Di Lampung Pos pasti seminggu sekali ada aku. Lampung Pos ya? Berarti sebulan 4 kali. Tuntas SPP, Pak. Tuntas. Nah, ini proses yang akan membawa saya pada level-level selanjutnya. Oh, bekal saya dulu bisa nulis itu, yang membawa saya juga akhirnya saya harus banyak baca. Banyak baca kan mudah nulis. Nah sekarang saya kalau nulis itu nggak pernah pakai laptop, pakai HP. Nulis panjang-panjang itu saya pakai HP, nggak pernah pakai laptop. Lebih praktis ya? Karena saya sudah terbiasa sejak dulu menulis gitu loh. Jadi menulis ini sudah bukan lagi beban, tapi sudah jadi kebiasaan. Makanya anak-anak muda hari ini bisa kemampuannya bermacam. Apa? Makanya anak-anak sekarang dia punya kemampuan bermacam-macam itu terus ditingkatkan. Nanti suatu saat itu akan menjadi sebuah lompatan dia, bekal dia untuk melompat lebih tinggi dengan kemampuan teknis apa yang dia kerjakan.
Artinya sebenarnya anak muda sekarang jangan takut ya Pak ya dengan apa yang dia kerjakan hari ini Pak ya. Betul. Walaupun mungkin kalau lihat kok ngerjain apa sih ini kan kadang orang tua tanya kayak gitu kan Pak ya. Terus gini, ada hal yang penting juga. Jangan sampai anak muda sudah punya kemampuan itu, tapi kemudian dia ansosial. Dia tidak mau belajar hal yang lain, dia tidak mau berkomunitas. Seolah-olah itu udah cukup bagi dia dan nanti itu kan jadi problem dia. Mending kita apa namanya? Fokus pada kepakaran kita juga. Tapi kita juga mau mendengarkan hal-hal di luar kita. Karena itu itu yang nanti akan ketemu namanya kata kolaborasi, integrasi gitu. Tanpa itu perubahan sosial akan lambat. Perubahan sosial itu akan cepat saat berbagai kemampuan tadi, skill-skill tadi bisa diintegrasikan, bisa dikolaborasikan. Untuk memecahkan persoalan-persoalan di kota, permasalahan di desa, itu kita butuh banyak sekali kolaborasi itu. Saling terkoneksi. Iya, orang-orang yang punya kepakaran itu kemudian mau mempertemukan ide-ide mereka kemudian menjadi satu gerakan. Maka kuncinya harus berpayungi. Harus bersama. Harus bergotong royong. Wah, keren berpayungi. Kayaknya tagline kita berpayungi nanti. Berpayungi. Berpayungi itu bukan sekedar berpayungi itu bukan hanya sebuah nama. Bukan hanya sebuah tempat, bukan hanya sebuah komunitas. Berpayungi itu bukan hanya sekedar berkunjung ke pasar. Tapi berpayungi itu adalah menikmati kebersamaan, menikmati indahnya hasil kegotong royongan, menikmati sebuah kolaborasi. Ini berpayung itu ya bersama, bergotong royong, berkolaborasi. Ini nanti sore udah jadi tulisan kayaknya. Insya Allah. Oh, insya Allah. Loh, nggak semua penggerak payung bisa nulis kan? Oh iya benar. Ternyata nulis penting. Penting. Meskipun kita hidup di zaman scroll, Iya. zaman kepret, pengennya video TikTok shot gitu. Tapi orang yang membaca masih banyak juga sih. Masih ya. Masih membaca masih. Saya juga ngeliat Facebook Bapak sih terutama yang komen kemudian membagikan tulisan Pak Dharma itu masih ada ya. Masih ada lah. Tapi saya lihat kurang. Bahkan semalam Pak Umar Rahman juga ngomong sih kalau sore itu pasti udah ada tulisannya Dharma itu setiap hari. Oh iya. Artinya dia melihat. Iya, dia membaca juga. Membaca juga kan. Tapi memang ya mungkin nggak semua orang akan membaca, hanya tersegmentasi saja. Iya. Betul. Dan sebenarnya kan kayak kita bikin video ini kan sebagai upaya kita untuk mentransformasikan tulisan Pak Dharma sebagai narasi yang memang sesuai dengan kebutuhan Gen Z sekarang yang suka video. Bikin video seperti ini bukan untuk viral sih, untuk menciptakan value. Jadi kita bikin video seperti ini supaya orang tahu apa yang sedang kita kerjakan, apa nilai yang ingin kita bangun. Karena viral belum tentu punya value. Yang punya value nggak harus viral. Kalau nilai yang kita ciptakan, akan banyak orang nanti ketemu segmentasinya sendiri. Ada orang yang nyari kita karena kita sering ngomongin desa. Ada orang nyari kita karena kita sering bicara pemberdayaan. Ada orang sering nyari kita karena kita ngomong digitalisasi. Tapi kalau viral belum tentu. Ya, viral cuma sebentar Pak ya. Viral tuh belum tentu value. Tapi kalau sudah value dan jadi viral, lah itu udah dahsyat itu. Benar. Kayak videonya Pak Umar Rahmat yang tak upload yang pertama itu cepet tuh yang nonton banyak. Banyak itu Pak ya. Padahal tuh nggak ada yang tak tandain. Tapi saya yakin akan ditonton udah pagi tadi udah 1000 berapa gitu. Ya, karena narasi. Karena iya, dan untuk memotong-motong narasi itu juga butuh ini. Ampun Su. Ya, jangan dianggap remeh. Iya. Ya, Wahid aja lah suruh ngedit ngawur-ngawur. Kata-katanya belepotan.
Ngakak. Loh, kita ini jadi tahu, karena kita berliterasi. Iya. Kalau kita nggak literasi, kita itu tidak tahu kalau kita itu tidak tahu. Iya, malah sok tahu Biasanya malah sok tahu. Dia itu tidak tahu kalau dia itu tidak tahu karena dia nggak berliterasi. Iya juga ya. Sok tahu akhirnya. Sok tahu, iya. Nah, kita itu jadi tahu karena berliterasi. Iya kan? Dan sebenarnya terus belajar itu juga bikin kita rendah hati lah Pak ya, artinya. Insya Allah. Ya, terus belajar gitu. Ya rendah hati itu perspektif lah. Kalau kita berada di komunitas baperan, nanti kita dianggap sombong. Kalau kita sudah dianggap seserkelan, nyombong kayak gini kan, Wes biasa. sudah sefrekuensi kan gitu. Kita saling sombong kayak gini kan. Tapi ya dengan orang yang di luar ekosistem kita, kemudian kita nyombong ya kita bisa dianggap keliru kan gitu. Oke Pak Dharma, ini menarik banget obrolan kita sampai kita akhirnya menemukan kata berpayungi. Karena sih ini jadi bisa jadi topik kita selanjutnya Pak. Oke. Gitu. Untuk hari ini kita terkait penggerak, saya juga jadi ya tergugah sih gitu loh, menjadi kayak charger apa ya, kayak ngecas energi aja nih hari ini karena Terus jangan disesali loh jadi penggerak. Hidup kita kok ditakdirkan sudah seperti ini dan kita pengen ikut terlibat dalam pergerakan, jangan disesali. benar. Bagi saya itu berkah. Dan saya juga merasa bahwa sebenarnya ya tadi sih intinya sebenarnya penggerak itu harus terus belajar gitu, terus banyak inovasi, terus bergerak gitu. Ya saya teman-teman harusnya ini juga jadi masukan buat teman-teman, jadi inspirasi buat teman-teman. Itu utama mahasiswa-mahasiswa itu ya. Ya mahasiswa-mahasiswa yang masih muda harus terus mengasah diri, harus terus belajar supaya bisa jadi penggerak, bisa bermanfaat bagi orang. Atau video ini nanti tak kirim ke anak-anak mahasiswaku. Oke, ini wah menarik. Iya kan. Nah, supaya mereka ada apa ya, kesadarannya muncul. Hidup mereka bukan untuk dirinya sendiri. Ini terima kasih banyak Pak Dharma. Siap. Next time kita akan membahas topik terkait berpayungi Pak ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Silakan komen atau kasih kritik kalau misalnya nggak sepakat dengan apa yang kita diskusikan. Silakan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.